Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom saudara-saudari yang ada di rumah. Kita berkumpul kembali hari ini, kita boleh beribadah secara online. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari, kita persiapkan keberadaan kita. Kita boleh beribadah seperti ibadah biasa di gereja, meskipun terbatas ruang, terbatas waktu, karena kita ibadah satu di gereja dan di rumah, tetapi tidak merusakkan sukacita kita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus menghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah, yang sedang akan menyaksikan ibadah raya pagi hari ini. Kiranya kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau siapkan hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Sampai hari ini kita masih disertai Tuhan, itu bukan karena keluarga kita, melainkan penyertaan Tuhan. Kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara yang di rumah, boleh terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Kita akan memulai ibadah kita akan pujian ini berjudul seperti Rusa. Saya undang kita tetap berdiri. Kau
Terima kasih ya Tuhan, kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu ya Bapa. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan duduk diam dan buat jemaat yang di rumah ya Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Suci kuduskan pikiran kami ya Bapa, hati dan perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan duduk diam, kami akan menerima sabda daripada firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk duduk, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari yang di rumah, dan kita akan mengangkat pujian penyembahan kita. Kita mau bersorak-sorai pagi hari ini. Kita akan menyanjung nama Tuhan sehingga Tuhan turun untuk kita semua. Amin. Saya undang kita berdiri kembali. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Dia turun bantu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki dalam ibadah penjagaan firman Tuhan. Ya, kita boleh masuk dan kita masuk benar-benar di dalam mesbah Tuhan untuk menerima sabda firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Kita akan ujian ini dengan benar-benar kita fokus pada firman. Tuhan yang bisa
kehidupan kami ya Bapa. Kalau sebentar ya Tuhan Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu ya Bapa. Kau urapi lidah bibirnya ya Bapa, biar setiap firman yang datang itu daripada Engkau ya Tuhan. Kau juga berkati juga setiap jemaat-Mu yang ada dimanapun berada ya Tuhan, baik di rumah dan dimanapun juga berada ya Bapa. Kami akan duduk diam ya Tuhan, kami akan menyambut firman-Mu ya Tuhan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Yeskiel Budi. Kami persilakan waktu dan tempat. Ya Bapak Ibu, selamat siang buat yang ada di rumah. Kita bersyukur siang hari ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh kembali diberkati dengan firman Tuhan. Buat yang ada di rumah, kita siapkan Alkitab, kita siapkan buku catatan kita untuk kita menikmati firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari Sabtu minggu yang lalu, Sabtu yang lalu itu tanggal 2 Mei itu Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Pada tanggal 2 Mei itu kalau Bapak Ibu ingat ada prosesi kelulusan dari siswa-siswi SMA atau yang sekarang kelas berapa? 12 gitu ya. Satu saat Ibu Gembala istri saya membuka handphonenya gitu ya Bapak Ibu, dan Ibu Gembala sempat nonton sebuah cuplikan di mana alma maternya sekolahnya dulu melakukan wisuda gitu ya. Tapi wisudanya lucu, tahun ini wisudanya online ya, semua serba online ya. Jadi wisuda online itu di satu sisi gurunya atau kepala sekolahnya membacakan kelulusan surat-surat SK keputusan untuk kelulusan. Satu sisi biasanya kalau sekolah lulus di gitu ya saudara ya, kalau di kepalanya di topinya dipindahin dari kiri ke kanan kiri, saya lupa. Nah pada waktu prosesi kelulusan itu saudara yang lulusin itu, yang wisuda itu bukan gurunya atau kepala sekolah tapi orang tuanya di rumah. Nah saudara, saya lucu juga gitu ya, baru kali ini sampai mungkin Juni nanti buat yang SMA 1, SMA 3, SMP 3 atau mungkin yang SD atau mungkin yang universitas gitu ya. Jadi kelulusannya sekarang online. Jadi ada istilah baru tahun 2020, sarjana corona gitu ya. Jadi sarjana corona bukan sarjana ekonomi. Kalau dulu saya sarjana ekonomi, nggak tahu Bapak Ibu sarjana apa. Tapi tahun 2020 khususnya diingat tuh, lulusan, kalau SMA kan belum sarjana, lulusan corona, sarjana corona SC gitu ya, sarjana corona. Nah saudara, hari-hari ini kita masih dalam situasi seperti ini saudara. Nah ketika saya melihat itu, saya diingatkan Tuhan, kalau kita sudah lulus, kalau kita sudah diwisuda, itu berarti bukan langsung diwisuda apapun caranya, tapi ada proses demi proses demikian rupa sehingga orang itu boleh lulus gitu ya. Berarti ada ujian-ujian yang akan dihadapi oleh orang sehingga ujian-ujian itu boleh lulus. Nah saudara, hari-hari ini saya akan bahas, hari ini saya akan ngajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita fokus, kita masuk dalam PowerPoint kita, ada ujian dalam kehidupan orang percaya. Nah ini saudara, kita paling gak mau, minggu lalu kalau Bapak Ibu ingat, saya membawakan firman Tuhan tentang betapa baiknya Tuhan. Nah itu kalau udah ngomong kebaikan Tuhan, kita katakan amin, yes. Tapi kalau kita ngomong ujian, apakah itu tetap dalam kebaikan Tuhan? Betul. Tetapi Bapak Ibu harus ingat bahwa setiap orang akan mengalami yang namanya ujian, ya, akan mengalami yang namanya ujian. Nah, kita buka Ayub pasal yang ke-7, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Buat yang ada di rumah, kita baca Ayub pasal yang ke-7. Ayub pasal 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Mari yang ada di rumah, kita buka firman Tuhan ya, Ayub 7 ayat 17. Oke, ada di multimedia yang ada di belakang. Saya baca. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Ini Ayub lagi ngomong sama Tuhan. Apa sih gerangan manusia sehingga manusia dianggap agung, sehingga manusia diperhatikan oleh Tuhan? Ayat 18 berkata begini. Dan nah ini saudara penting, ternyata Tuhan mendatangi manusia itu setiap pagi. Dan kau datangi setiap
Doa dulu sebelum kita melakukan segala sesuatu, pekerjaan doa. Nah, saya tidak akan bahas itu, tetapi masih koma, masih belum titik. Dan apa Bapak Ibu? Kau uji setiap saat. Nah, ini saudara yang harus Bapak Ibu ingat, bahwa ternyata manusia itu diuji Tuhan bukan setiap hari. Manusia itu diuji Tuhan bukan setiap minggu. Manusia diuji Tuhan bukan setiap bulan. Tapi firman Tuhan katakan ujian dalam kehidupan manusia datang kapan Bapak Ibu? Setiap saat. Ini gak lepas dari kehidupan kita. Kita gak pernah dari kita lahir sampai kita pulang ke rumah Bapa di surga. Ketika kita sudah mengikut Tuhan, kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Sampai kapan Pak Gembala? Sampai kita pulang ke rumah Bapa. Ujian terus. Soalnya ganti-ganti. Kesabaran, kelemah lembutan. Soalnya ganti-ganti kerendahan hati. Ganti-ganti soalnya lulus. Naik tingkat ujian lagi. Naik tingkat ujian lagi. Nah Bapak Ibu harus mengerti ini. Makanya jangan nanti ketika Tuhan menguji kita. Next. Jangan nanti ketika Tuhan menguji kita. Nah, kita buka lagi Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139. Nah, ini saudara harus mengerti dasarnya dulu. Mazmur 139 ayat 23. Mari kita yang di rumah baca. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 24. Lihatlah, nah ini sudah, apakah jalanku seno, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Coba dilihat dua ayat ini. Mazmur Daud ini menuliskan begini, Tuhan setiap hari selidiki aku Tuhan, kenalah hatiku. Dan gak sampai di situ aja, ternyata ujilah aku dan kenali pikiran. Maksudnya apa sih supaya Tuhan menguji kita? Supaya kita punya jalan hidup kita tidak serong. Supaya kita tetap dalam jalurnya Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Daud ini luar biasa saudara. Makanya setiap hari, hati-hati Bapak Ibu, mohon maaf yang di rumah, Tuhan melihat hati. Dan ini diuji, bukan hanya dilihat, bukan hanya diselidiki, tapi dikatakan apa? Kenalah, ujilah, kenalah pikiran dan hatiku. Every day, setiap saat Tuhan menguji hati dan pikiran kita. Makanya pada waktu kita mulai serong, ada ujiannya untuk kita lurus kembali. Kalau kita sudah mulai malas belajar, ada ulangan, ada ujian. Nah saudara, dari dua ayat ini saya mengajak Bapak Ibu begini, dua-duanya ada dua hal penting gitu ya, yang membuat saya dan saudara harus peka dalam kehidupan ini. Next. Yang pertama kita harus cek dulu dari Mazmur 21:39. Apa yang terjadi yang tidak enak dalam hidup saudara, itu ujian apa aja. Bukan tidak masuk menghakimi, hanya ada dua. Kalau itu ujian sama-sama sakit, apalagi hajaran itu lebih sakit lagi. Makanya saudara, ketika saudara dan saya mengalami dua ujian ini, kita balik lagi ke seperti Mazmur. Jika kita meminta dengan tulus, ingat saudara, setiap hari kita minta Tuhan menyelidiki hati kita, dan kita mau Tuhan menyelidiki pikiran kita. Apabila Tuhan tidak menemukan atau tidak menunjukkan adanya pelanggaran, berarti kita bukan dihajar, melainkan sedang diuji. Saudara, namanya jalan hidup manusia itu tidak selamanya enak, betul ya? Kalau kita mimpi Tuhan, kalau boleh Tuhan, dari saya hidup sampai nanti saya mati, kalau boleh hidup saya enak, hidup saya gak ada susah, hidup saya ketawa ke TV, hidup saya gak usah stres. Itu permintaan kita saudara. Gak salah, manusia pengen yang enak-enak saudara, gak salah. Tapi ada kalanya engkau mengalami hal yang tidak enak, menurut engkau, menurut dagingmu. Ada kalanya engkau mengalami satu hal yang bukan, aduh Tuhan, kenapa ini harus
Tapi dua-duanya ini tetap kita berkata Tuhan Yesus tetap baik. Next. Tanggapan kita ini penting. Kalau kita memang dihajar, mohon maaf saudara nggak menghakimi, saudara yang tahu dengan Tuhan, udah bertobat. Bertobat aja, Tuhan mengampuni. Tapi kalau kita menghadapi ujian, apa saudara? Bertekun dan bertahan. Nggak ada jalan lain, saudara. Nggak ada jalan lain. Bertekun, bertahan. Sampai kapan? Sampai ujian itu selesai. Nah ini masalahnya. Jika kita bersikeras mencoba untuk bertahan, padahal tadi bertahan itu untuk ujian, sebenarnya kita harus bertobat. Berarti kita sudah berbuat kesalahan karena kita mengeraskan hati kita dan kita tidak tegas. Ingat saudara, yang harus bertobat kalau ada ajaran. Kalau mengalami ujian, Anda nggak perlu bertobat, artinya hanya bertahan karena itu ujian terjadi karena Tuhan mengendaki. Tapi kalau Anda sudah tahu salah, tapi Anda bertahan, itu namanya keras hati. Nangkep ya Bapak Ibu yang di rumah ya. Makanya ketika Tuhan menghajar engkau, Tuhan menghendaki engkau berubah. Ketika engkau mengalami ujian, Tuhan mau engkau berubah. Next. Ini yang harus kita ingatin, saudara. Tuhan mendatangi kita setiap pagi. Makanya setiap pagi saudara ketemu Tuhan dulu sebelum ketemu rekan bisnis. Sebelum engkau ketemu yang lain, ketemu media koran atau Facebook atau sosmed, ketemu Tuhan dulu. Dan ingat Tuhan memuji kita setiap saat. Next. Pertanyaannya pagi hari ini gini, saudara. Apakah kita siap menerima kedatangan Tuhan setiap hari? Kita kebanyakan sibuk setiap hari. Yang kita cari bukan Tuhan. Yang kita cari hal-hal yang lain. Apakah itu bentuknya ABC saya tidak tahu. Apakah kita selalu bangun tidur dengan menaruh harapan, dengan menaruh harapan tersebut. Tuhan, datangi aku setiap pagi. Setiap pagi datangi, karena pagi adalah awal permulaan kehidupan. Setiap pagi kau bekerja, kau memulai kegiatan, kau mulai kerja, aktivitas, cari Tuhan, dan Tuhan akan mendapat. Oke, lanjut lagi saudara. Pertanyaan saya begini, saudara. Kenapa sih Tuhan harus menguji kita? Apa sih tujuannya? Dan ujian itu setiap saat. Dan ujian itu tidak bisa diduga-duga, saudara. Ngapain sih Tuhan mesti menguji kita, saudara? Saudara, ternyata memuji itu adalah begini. Tuhan mau mencari, ya kalau saudara ujian lah ya, mencari tahu nilai seorang dengan mengharuskannya menjalani ujian-ujian tertentu. Tuhan pengen cari nilai saudara. Ini ingat loh, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu yang itu. Tolong perhatikan. Bukan karena Tuhan marah, bukan karena Tuhan mau main-main. Tuhan tidak seperti itu, Tuhan berkata iseng. Ingat, saya cuma mengingatkan kepada jemaat Tuhan GP Makasih ketika Tuhan memuji sudah, itu adanya artinya Tuhan berkenan dalam hidup sudah. Tuhan membuat kita ingin, Tuhan membuat kita ini bernilai. Nilai ini, next. Nilai ini yang bersifat kekekalan. Ingat ya saudara, ketika Tuhan menguji, kalau saudara dihajar Tuhan bertobat deh, gitu ya, bukan menghakimi, saya nggak tahu. Tapi kalau Tuhan sedang menguji saya, menguji Bapak Ibu, menguji saya, menguji kesabaran, menguji buah roh ada 9, menguji kerendahan hati, saudara mau ngomel nggak bisa ngomel, diuji, menghadapin orang-orang di sekitar kita yang nyebelin, diuji lagi. Kenapa sih Tuhan kirimin orang-orang yang resek gitu ya? Gitu, sampai tarik nafas, gitu. Sampai emosinya harus ditahan gitu. Tuhan lebih mementingkan karakter kita daripada prestasi. Apapun itu prestasi, jabatan, kekayaan, penting, bukannya penting. Tapi sementara waktu sampai nanti engkau masuk di dalam kematian. Tetapi setelah engkau kematian, ada karaktermu
yang bersifat kekal, dan karakter itu yang menentukan keberadaan kita di dalam kekekalan. Atau saudara ya, jadi ketika Tuhan proses, Tuhan menguji, bukan karena Tuhan jahat. Kenapa sih Tuhan? Anak gua begini, mantu gua begini, mertua gua begini. Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Diuji terus, diuji terus, diuji terus. Ingat, bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan iseng, bukan Tuhan marah, tapi Tuhan mau melihat engkau dan saya bernilai di hadapan Tuhan dan karaktermu serupa dengan Tuhan, dan itu bersifat kekekalan. Bisa nggak Pak Gembala saya lulus dari saya nggak mau ikut ujian? Nggak bisa saudara. Yang namanya sekolah itu harus ada ujian. Saya kan udah nggak sekolah Pak Gembala, saya udah umur 50-60. Bapak Ibu, sekolah kehidupan itu lebih berat ujiannya. Sekolah kehidupan itu dari Bapak Ibu bangun pagi sampai Bapak Ibu tidur, itu sekolah kehidupan. Sampai Bapak Ibu maaf meninggalkan dunia ini, itu sekolah kehidupan. Ketemu yang nyebelin, ketemu yang bikin emosi, ketemu yang bikin sakit gigi nggak sembuh-sembuh, ketemu yang bikin sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Mikirin masalah itu terus. Dan itu Tuhan mau. Tadi Pajek yang song leader namanya Pajek, salah Pajek, wah dia dibentuk Tuhan. Kok saya lagi dibentuk? Iya, masih ada yang kurang. Dibentuk tiap hari sampai sempurna. Saya juga begitu. Next. Tapi pertanyaannya, kabar baiknya firman Tuhan, Tuhan tidak pernah memuji lebih daripada kemampuan kita. Next. Oke. Betul, lompat ke sini. Oke. Kayaknya lompat. Saudara, kalau saya ngomong ujian, ada dua, musuh banyak-banyak. Satu, saudara ingat Ayub? Ingatlah ya, gimana dia diuji. Anak mati, istri mati, harta habis. Bapak Ibu ingat Abraham? Kenapa harus diuji? Karena dia bapak orang beriman. Ketika dia harus pergi ke gunung Moria, dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal, Ishak. Udah mau dibunuh, detik-detik terakhir Tuhan katakan, ada yang tersangkut, gak usah kebunuh anak. Saudara, Tuhan gak mengharapkan kita seperti Abraham, gak bakal kuat. Gak bakal kuat, saudara. Tuhan tahu, Tuhan gak bakal menguji kita seperti Ayub. Saudara bisa nyerah duluan. Tapi Tuhan merancangkan ujian sesuai dengan karakter kita. Jadi Tuhan sesuaikan dengan karakter saya. Ujian saya dengan ujian Pajek nih, yang mimpin ujian tadi, beda. Dengan Bu Linda yang single, beda. Dengan Pak Joko yang single, beda. Ujian kita berbeda-beda, tetapi sesuai dengan karakter kita. Oh, kalau karakter saya, karena saya lembut, oh ujiannya sedikit lembut. Pajek nih, dia kalau orang Sumatera dia bahkan ujiannya dikerasin sedikit gitu ya. Itu sesuai dengan karakter masing-masing. Bercanda ya, artinya kita Tuhan ngerti karakter kita. Next. Oke, ini ujian saudara, contohnya ya, saudara sakit tiba-tiba, masalah dan sebagainya. Oke, next. Oke, sekarang yang kedua, saya ada 3 poin karena harus cepat ibadah ini. Bagaimana waktu kita menghadapi ujian? Berani 4 ayat 15. Berani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Poin pertama saudara, waktu engkau dicobai, diizinkan Tuhan mengalami ujian, jangan sampai berbuat dosa. Ayub juga begitu, dia menyesali perkataannya. Bibirnya dia tidak mencaci maki,
Ujian apa yang kau alami sekarang? Ujian apa, saudara? Soal ujiannya apa? A, B, C, sakitkah, keuangankah, keluargakah, ekonomikah, coronakah? Apa sudah ujian soalnya hari ini? Satu poinnya, jangan sampai kita berbuat dosa. Tuhan pun diuji ketika dia harus disalib karena dia salah, tidak bersalah. Tapi Tuhan tidak berbuat dosa. Saudara, yang namanya ujian itu bermacam-macam. Kalau saudara sudah bersaksi satu dengan yang lain, pasti sudah pernah mengalami namanya ujian. Tapi poin yang pertama, hati-hati, jangan berbuat dosa. Tuhan sadarkan, ketika aku diuji, kuatkan aku untuk aku tidak berbuat dosa. Yang kedua, saudara, Yakobus 1, kita buka saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa, saudara? Buah yang matang, supaya saya dan saudara atau kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apa. Yang kedua, pada waktu kita diuji, dengar saudara, jemaat Tuhan yang terima kasih, pada waktu engkau mengalami ujian, engkau harus tetap bertekun sampai rencana Tuhan tergenapi semuanya, dan Tuhan yang mengakhiri ujian. Tekun doa, tekun baca firman. Ini kita baru diuji, udah gak mau ibadah. Baru ujian level 1, udah nyerah, udah nangis gombal. Dengar, jemaat GPIA, Anda gak boleh cengeng. Jemaat GPIA, terima kasih, jangan sedikit-sedikit Anda termehek-mehek. Asal sinetron. Anda harus kuat menghadapi ujian. Dan kita semua saat sedang mengalami ujian. Diuji dengan apa? Satu virus corona. Anda gak boleh cengeng. Jangan jadi orang GPIA, jangan jadi gini. Anak GPIA gak boleh lebay. Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit. Kau harus kuat. Kenapa? Karena ketekunanmu akan memperoleh buah yang matang dan kau sempurna seluruhnya. Halo jemaat Tuhan GPIA, kalau engkau masih cengeng akhir zaman ini, tinggal. Tuhan. Udah, kalau yang namanya ujian hadapin. Dan satu kunci, saudara pernah sekolah ya, saya pernah sekolah. Kalau yang namanya ujian itu selalu sendiri-sendiri, gak pernah yang namanya ujian rame-rame. Artinya soalnya ya dia doang, gak boleh dia nyontek. Kerjaan itu ujian sendiri. Ujian itu dikerjain kalau rame-rame. Kalau rame-rame bukan ujian. Ujian itu sendiri. Aduh, soal nomor 1 susah. Gak boleh nyontek, gak boleh ngeliat orang. Ujiannya beda. Ada waktu engkau sendiri, ada waktu engkau mengalami ujian, engkau katakan, kok Tuhan saya merasa sendiri. Yang namanya juga ujian. Yang namanya rame-rame bukan ujian. Kalau engkau diuji, engkau harus tetap tekun doa sampai Tuhan menyatakan jawabannya, sampai ujianmu selesai dan kau tetap berdoa sama Tuhan. Yang ketiga, 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Jadi bahagia. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam sebuah pertandingan, saudara semua sedang bertanding dalam hidup ini, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang ketiga, saudara, merupakan hal yang penting adalah penguasaan diri. Maaf saudara, maaf. Orang kalau lagi diuji biasanya baper. Orang kalau diuji biasanya sensitif, senggol bacok. Kata orang Jakarta, lu jangan ganggu gua lagi marah nih, gua lagi kesel sama dia, jangan ganggu gua, senggol bacok. Kalau di WA ada gambar setannya merah-merah. Muka saudara kalau lihat setan bisa jauh-jauh, saudara. Lihat cermin waktu kau marah ke setan, saudara. Saya juga begitu, saudara. Kalau lagi marah, lihat mukanya, wah Tuhan aku nih.
nih, saya nggak mau jadi setan. Dengar, pada waktu engkau diuji Tuhan, engkau harus menguasai ini. Merupakan syarat yang terpenting yang harus dipenuhi untuk mencapai ketekunan, khususnya penguasaan diri dalam apa saudara, emosi. Khususnya apa? Daging ini pengennya marah, daging ini pengennya berontak. Khususnya apa? Hubungan pribadi. Jangan sampai engkau dan istri, suami istri berantem. Kenapa? Gak bisa menguasai diri waktu ujian. Semua saat sedang diuji, saudara. Dengan adanya virus corona, kita bisa melihat adanya pengurangan pegawai. Dengan adanya virus corona, kita boleh melihat adanya penurunan dalam hasil pendapatan bekerja. Dalam hasil apapun secara ekonomi, kau berkata, sepi Tuhan. Dengar baik, semua bukan hanya di Bali, kita juga sedang diuji oleh Tuhan. Tapi yang terpenting, jangan sampai engkau berbuat dosa. Jangan sampai engkau malah males, tapi tetap tekun di dalam. Dan yang ketiga, engkau harus menguasai diri. Jangan sampai kau gampang emosi, jadi cepat sensitif. Kenapa? Lagi diuji. Tenang, ujian tuh gak ada yang marah-marah. Tenang, ngerjain soal tuh tenang. Jangan orang tenang aja, ujian itu pasti berat. Biasanya saudara, kalau sudah selesai firman, habis ini ada ujian. Ujian kehidupan berbeda dengan satu dengan yang lain. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Pertanyaan saya begini, apa sih soal yang terberat itu? Saya dulu paling gak suka pelajaran kimia, saudara. Saya paling pusing dengan pelajaran kimia. Mungkin saudara dan saya sama. Kalau ditanya pelajaran apa yang saudara suka di sekolah, saya akan menjawab pelajaran kosong. Gak ada gurunya, saya paling suka, saudara. Kenapa? Gak usah belajar, main. Ada tuh pelajaran kosong, artinya gurunya gak masuk gitu ya. Oh, saya paling suka, saudara. Kalau ditanya nilai merah apa, merahnya banyak, saudara. Fisika merah, kimia saya merah, saudara. Biologi pas-pasan, saudara. Kenapa? Karena saya bukan orang eksa, saya orang ekonomi, saudara. Ujian apa yang terberat? Hanya ada dua yang terakhir. Next, kita buka ini. Amsal 30. Dan dua hal ini aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati. Saudara pasti mati ya. Yang namanya kematian itu selalu mendadak. Gak pernah ada yang bilang besok aku mau mati ya. Saya bingung ya, kemarin istri saya kok sedih gitu. Kenapa kamu sedih, Beb? Ya, kita panggil Beb. Edisi corona, Beb. Beb, tapi kalau itu babe gitu. No, sedihnya. Kenapa? Idolanya meninggal. Ah, siapa? Didi Kempot. Ya, Didi Kempot sudah. The legend of broken heart. Aduh, orang broken heart, patah hati, dia punya saudara yang namanya ambiar gitu. Ya, saya Kuto ya. Amir Bojo, nah saudara tahu. Saya jadi tahu dari istri saya, saudara. Ya, tapi saudara, jangan kita tolak, jangan Tuhan tolak apa, saudara? Yang kedelapan, jauhkanlah daripada aku kecurangan, jauhkanlah daripada aku kebohongan. Ini saudara, jangan berikan kepadaku apa? Kemiskinan, dan jangan berikan aku kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. 9 ini. Supaya ketika engkau diberkati, itu adalah ujian. Kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Tuhan. Siapa Tuhan? Tapi kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Ujian terberat yang pertama, ketika kau miskin dan ketika kau kaya. Pada waktu kau miskin, engkau diuji Tuhan. Apakah kau masih setia sama Tuhan? Yang kedua, pada waktu engkau diberkati, engkau juga diuji. Apakah aku masih setia sama Tuhan? Masalah kehidupan semua berdasarkan hanya masalah uang. 90% rumah tangga ribut hanya gara-gara uang. Kenapa? Ada uang abang saya, gak ada uang abang ditendang. Ada uang istri happy, makanya istri tidak boleh menangis. Di balik setiap air mata istri ada maskara, ada eyeliner, ada pokoknya habis semua. Muka ini mahal istri.
sudah. Kalau engkau kaya, kau berkata terima kasih. Kalau kau miskin, kau berkata terima kasih. Hati-hati dengan kekayaan yang miskin. Yang kedua yang terakhir, 1 Raja-Raja 11 yang terakhir ayatnya keempat sampai ayatnya kita baca. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ayat yang kelima, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Ayat yang keenam, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud. Yang terakhir, ujian yang terberat adalah ketika kau miskin, ketika kau kaya. Hati-hati dengan keberhasilan. Salomo disertai Tuhan. Sudah lihat ya, kalau di rumah 3 raja Israel yang pertama, Saul, Daud, Salomo, itu jatuh ketika dia berhasil. Daud jatuh ketika dia sudah menang perang, dia santai, dia berhasil mengalahkan semuanya, dia santai duduk di soto istana, dan dia melihat Batseba dan dia jatuh. Saul, dia berhasil dengan kekayaannya, tapi ketika dia sudah dalam titik puncak, itu adalah ujian terberat. Hati-hati kaum pria, lalu ketika engkau dalam titik puncak, engkau tetap harus rendah hati. Lalu ini penting sudah. Ketika engkau berhasil, engkau harus ingat Tuhan, karena keberhasilan tanpa Tuhan membuat engkau jatuh. Hati-hati sudah. Orang diberkati Tuhan itu haleluya, tapi begitu di atas puncak, engkau harus ingat Tuhan yang memberkati sudah. Salomo, istrinya mencondongkan hatinya. Kalau saudara baca kekayaan Salomo, habis, hancur. Ayub diuji pada waktu apa saudara? Berhasil. Ketika dia dikatakan dia orang yang sangat kaya, dia punya segalanya, Tuhan uji. Makanya ketika engkau dalam puncak keberhasilan, ketika engkau diuji Tuhan, engkau harus siap. Ketika engkau dalam kekayaan, engkau diuji Tuhan, engkau harus siap. Dan ketika engkau dalam kemiskinan pun, engkau harus siap. Dan ujian itu datang setiap saat, memurnikan engkau. Manusia boleh meramalkan apapun. Saudara, hari-hari ini saya tutup dengan satu ilustrasi, ilustrasi istri. Roy Kiyoshi sudah tahu semua ya, seorang bukan indra keenam ya. Dia berkata begini, tahun 2020 banyak artis yang mati karena kecapean. Waktu Glenn meninggal, Glenn Fredly, Didi Kempot, siapa lagi yang meninggal? Wah benar, Roy Kiyoshi benar. Tahun 2020 akan ada banyak artis yang kena narkoba dan dia sendiri kena narkoba. Orang bilang begini, Roy Kiyoshi, kan Anda sendiri meramalkan artis kena narkoba. Kenapa waktu polisi mau nangkap kamu nggak tahu, kamu kan punya indera keenam. Nah, saudara, Roy Kiyoshi boleh meramalkan artis kena narkoba, dia sendiri kena narkoba. Gak ada yang bisa meramalkan jauh ke depan hidup saudara dan saya, hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada yang tahu ujian apa yang terjadi di depan sana, hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, mari hari ini saya tidak tahu harus menyampaikan firman Tuhan ini. Dan ketika ujian itu datang, yang terakhir, saya cuma berkata selamat menempuh ujian. Ujianku dan ujianmu berbeda. Hari-hari ini kita semua sedang diuji oleh Tuhan. Hari-hari ini kita semua sedang mengalami proses yang berat. Tapi ingat, jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Tetap tekun dan jaga emosi. Kendalikan diri. Gak ada yang bisa meramalkan minggu depan terjadi apa. Udah, manusia gak bisa meramalkan apa. Karena Tuhan sumber dan segala. Ujian kita akan terus berlanjut sampai kita pulang ke Bapa di surga. Selamat menempuh ujian, Tuhan memberkati. Amin. Hari sudah sehingga untuk maju ke depan. Bapak Ibu di rumah, kita bangkit berdiri. Kita merenungkan firman Tuhan. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, supaya
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Sekali lagi dari awal, pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan. Inilah kami Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Saudara, siap tidak siap, engkau dan saya akan menerima soal-soal ujian daripada Tuhan. Apapun itu, bukan tidak mempedulikan prestasimu, tetapi pagi hari ini Tuhan lebih mementingkan karakter supaya hidupmu bernilai sempurna di mata Tuhan. Ujian itu dalam bentuk apapun. Kalau engkau sedang mengalami ujian dalam keluargamu, kalau engkau sedang mengalami ujian dalam keuangan, kalau engkau sedang mengalami ujian dalam kesehatan, engkau harus tetap kuat dan bertahan di dalam Tuhan. Jangan sampai engkau berbuat dosa. Engkau harus tekun, jangan menyerah di tengah jalan. Dan kau harus bisa menguasai diri. Jangan protes sama Tuhan. Satu saat ujianmu pasti akan berakhir setelah Tuhan mendapati engkau nilai sempurna di hadapan Tuhan. Ujian kita satu dengan yang lain berbeda, saudara. Tapi pagi hari ini aku berdoa secara khusus melalui media online baik di Facebook dan Instagram. Kalau engkau saat ini sedang mengalami ujian dalam kehidupan, biarlah Tuhan karuniakan kekuatan yang kuat dan ekstra. Hari-hari ini engkau akan menempuh ujian dalam kehidupan. Kita sedang menghadapi ujian yang global, yaitu yang namanya corona. Kita sedang mengalami yang namanya ujian, apapun itu bentuk. Tapi janji Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita. Kalau itu berupa hajaran, kau tetap harus mengucap syukur karena Tuhan mengasihi. Tidak ada orang tua yang tidak menghajar anaknya ketika orang tua itu mengasihi anak. Dan engkau tidak boleh berontak di hadapan Tuhan. Engkau harus bertobat. Dan hati-hati, saudara, firman Tuhan mengingatkan, ketika engkau kaya, ketika engkau miskin, ketika engkau di dalam keberhasilan, ketika engkau diuji oleh Tuhan, engkau jangan sampai serong di hadapan Tuhan. Engkau
Engkau tetap bersyukur dengan setiap apapun juga. Mungkin hari ini Tuhan sedang menguji kesabaran. Mungkin saat ini Tuhan sedang menguji kerendahan hatimu. Mungkin sedang menguji 9 buah roh yang dalam hatimu. Engkau harus tetap mengucap syukur pada Tuhan. Dan ujian ini saya pastikan akan berakhir ketika kau sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Artinya selama kau hidup, selama kau ada di dunia, dari pagi kau bangun sampai malam hari kau tidur, ujian itu tetap ada. Jangan sampai engkau berbuat dosa. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua. Kami mengucap syukur buat firman Roh Kudus yang memampukan kami menghadapi ujian demi ujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan lihat gereja kita. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk ibadah online. Kalau melihat pengumumannya dari pemerintah sampai bulan Juni atau bulan Juli kita baru bisa beribadah bersama. Ya, karena ada beberapa penerapan pemerintah. Kita ikuti saja bagaimana baiknya. Oke. Pengumuman yang pertama, kami juga mengucapkan atau ikut perasaan duka buat Bapak Pan Hoi Chan, ya, suami dari Ibu Kunmoy, hari tanggal 5 kemarin dan dimakamkan tanggal 6 hari Rabu. Memberikan kekuatan pada keluarga yang tinggalkan, khusus Ibu Kunmoy. Lalu yang kedua, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama, saudara Darin Andriel, putra dari Bu Linda Papang Yuk, hari ini berulang tahun. Yang kedua, saudara Stefanus, hari Selasa tanggal 12. Yang ketiga, saudara Edo, putra dari Pak Edi dan Bu Anon, hari Kamis tanggal 14. Lalu yang keempat, Bapak Martin, hari Sabtu tanggal 16. Dan Bapak Alio, Ibu Sacin, hari Sabtu tanggal 16. Selamat ulang tahun buat yang ulang tahun. Lalu pengumuman yang ketiga, hari Jumat ini jangan lupa kaum wanita Tangguh ada ibadah online jam 5 via Facebook dan Instagram. Setelah itu jam 18.30 setengah 7, ya kita maju setengah jam, biasanya jam 7, setengah 7 kita ibadah online pria sejati. Kaum pria yang sudah diberikan kepercayaan melayani di grup, kita akan masuk dalam ibadah pria hari Jumat ini jam setengah 7. Ya, bagi seluruh wanita Tangguh dan pria sejati dapat mempersiapkan diri di rumah masing-masing. Oke, next. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti ibadah pagi ini secara live, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya, yang akan dibagikan sebentar. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, diakonia, kolekte, kebersihan gereja, saudara bisa antar langsung ke gereja dan dapat melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 8805 1982 untuk persembahan kolekte, diakonia dan kebersihan gereja, dan mohon diberikan keterangan untuk persembahan apa, dan untuk rekening perpuluhan 228 139 6996 rekening BCA untuk persembahan persepuluhan. Itu saja, ada lagi? Tuhan Yesus memberkati. Sudah? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita. Sehingga Bapak Ibu yang ada di rumah bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini sampai kita bertemu hari Jumat dalam ibadah online. Kita akan satu pujian, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalammu pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku,
ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan, yang memberikan firman tentang ujian dan ajaran Tuhan. Ketika kami mendapat ujian Tuhan, supaya kami dapat bertahan Tuhan. Kalau kami dapat bertahan Tuhan, kami akan memperoleh kemenangan. Demikian juga Tuhan, ketika Tuhan kami mendapatkan ajaran, sehingga kami boleh melihat kami Tuhan, melihat dan boleh berbalik Tuhan kepada jalan-Mu yang benar, sehingga Tuhan hidup kami pun dibenarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap ujian tidak akan melebihi dari setiap kekuatan kami. Kita percaya itu Tuhan, karena kami punya Allah yang baik, punya Allah yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga Tuhan dia boleh menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, sehingga para jemaat yang ada di GPA Lembah Kasih Tuhan boleh Tuhan melihat perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, dan boleh Tuhan merasakan kasih-Mu melalui gembala kami Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati Tuhan istri dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan cukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena anak hamba-Mu ini Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kami tidak jemu-jemu Tuhan, kami berdoa untuk negara kami yang tercinta Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa Tuhan bagi bangsa kami, bagi negara kami, bahkan bagi dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu tidak ada sesuatu yang tidak terencana daripada Tuhan, dan itu akan mendatangkan kebaikan. Berkati Tuhan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Kau berkati Bapak Presiden, dan Bapak Menteri, Wakil Presiden, semuanya bagi serta Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan hati, bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga Tuhan masyarakat bangsa Indonesia boleh merasakan kebijakan yang beliau adakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau boleh Tuhan izinkan semuanya yang terjadi. Kami percaya Tuhan itu punya maksud dan rencana Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami ini Tobuali Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kota Tobuali Tuhan, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Kami tidak jemu-jemu Tuhan berdoa Tuhan. Tuhan, Kau pulihkan kembali Tuhan kota kami Tobuali ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya karena kami tidak mengandalkan manusia, tapi kami mengandalkan Tuhan yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang ada di GPA ini Tuhan, baik yang bekerja yang di ladang Tuhan, baik yang bekerja Tuhan membuka bengkel, yang membuka toko Tuhan, yang menjadi PNS ataupun yang berwirausaha Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan kami. Kami percaya itu Tuhan, tidak ada satupun yang Kau tinggalkan Tuhan, karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkatilah Bapak Bupati kami, berkatilah Tuhan para aparat yang ada, baik Kapolres Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh memimpin, boleh membimbing ke kota kami ini Tuhan ke jalan yang lebih baik lagi. Dan Tuhan, ketika bangsa Indonesia menghadapi virus corona Tuhan, banyak Tuhan yang dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu para Tuhan, orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan, berikanlah mereka hati pertobatan, sehingga kami boleh saling bahu-membahu Tuhan untuk negara dan bangsa negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tersebentar juga Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami, lindungi kami, antarkan kami sampai ke rumah kami Tuhan dengan selamat. Demikian juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, yang melaksanakan ibadah online. Tuhan berkati kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat. Haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Kau telah beribadah dan Kau telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan Allah Immanuel memberkati dan menyertai apa saja yang kau buat dengan tanganmu. Tuhan, buatlah kau berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan.
Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidup